Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah ahli pedang. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 56, Penyelamatan Qin Xianer. Peristiwa yang tiba-tiba tersebut membuat wajah Liu Xining berubah menjadi terkejut. Matanya melebar, dan dengan panik, ia mengarahkan seluruh energi sejatinya ke kakinya, mendorongnya mundur dalam keadaan putus asa. Sayangnya, Bayu tidak seberuntung itu. Di antara anggota Cheng Xianzong, kekuatannya adalah yang paling lemah. Tanpa perlindungan dari Lei Jinlun, ia tak bisa bertahan melawan seni pedang 9 palas. Ia tak mungkin menghindar tepat waktu. Tenaga gelombang kekuatan spiritual menyerangnya langsung, mengirimnya terlempar melalui udara. Darah bercucuran dari mulutnya, menciptakan lengkungan merah di langit. Suara Liu Xining bergema. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada Bayu. Ia tidak mempedulikan Chen Fan dan langsung terbang menuju ke arahnya. Chen Fan, berjuang untuk menjaga kesadarannya, berhasil mengambil sebuah batu spiritual dari cincin penyimpanannya. Namun, sebelum ia bisa menggunakannya, ia terkejut merasakan aroma yang akrab menyelimutinya. Qin Xianer. Mata Chen Fan melebar saat ia melihat sosok cantik, wajahnya tersembunyi di balik kain hitam. Jika kau ingin hidup, terimalah ini. Qin Xianer memegang pil coklat di antara jari hijau muda yang lembutnya dan memberikannya kepada Chen Fan. Chen Fan hampir tidak ragu dan menerima pil itu. Ia mengenalnya sebagai pil perlindungan jantung, obat yang paling efektif untuk cederanya saat ini. Fakta bahwa Qin Xianer menawarkannya tanpa ragu-ragu membuatnya terkejut. Saat obat itu masuk ke dalam tubuhnya, sensasi dingin menyebar, mengalir melalui meridian-meridiannya. Namun, kerusakan yang diakibatkan oleh serangan sebelumnya melampaui tubuh fisiknya, mempengaruhi jiwanya juga. Kelelahan yang luar biasa membuat kesadaran Chen Fan memudar saat ia menutup matanya. Merasa napas Chen Fan yang stabil, Qin Xianer sedikit merelakannya. Memeluknya dengan erat, ia dengan lembut menurunkannya ke tanah, sangat mengejutkan para murid Heavy Sword Peak yang melihatnya. Kain hitamnya dan lengan jarinya terkena darah Chen Fan, tapi ia tidak memperdulikannya. Pada saat itu, angin kencang mengumumkan kedatangan Li Tianyu, yang dengan cepat mengambil Chen Fan dari genggaman Qin Xianer. Bagaimana keadaannya? Tanya Li Tianyu dengan cemas. Ia akan bertahan dengan pil perlindungan jantung, jawab Qin Xianer, pandangannya terpaku pada wajah tenang Chen Fan. Tak jauh dari sana, Yang Feng, Elder Lin, dan yang lainnya mengerutkan kening saat mereka mengamati situasi. Dari mana mereka datang? Sepertinya mereka bertekad melindungi bocah kecil. Chen Fan, komentar Elder Lin, menggelengkan kepalanya. Tahap tengah pembentukan dasar. Ekspresi Yang Feng menjadi gelap saat ia melihat Qin Xianer. Ia menyadari bahwa membunuh Chen Fan mungkin tidak semudah yang ia duga. Sementara itu, Liu Xining mendarat di tanah. Pandangan Yang Feng beralih padanya dan ia melihat ekspresi suram di wajahnya. Perlahan, Liu Xining memeluk tubuh tak bernyawa Bayu di pelukannya, meletakkannya dengan lembut di atas rumput. Mengecilkan matanya, Yang Feng berkata dengan suara rendah, Bayu telah mati. Apa? Elder Lin dan yang lainnya terkejut. Anggota lain tiba-tiba meninggal, membuat mereka tidak percaya. 4 anggota Cheng Xianzong yang kuat telah kehilangan 3 dari mereka oleh Chen Fan, yang hanya berada di level ke-9 pelatihan Qi. Namun, Chen Fan tetap hidup. Chen Fan. Liu Xining menggertakkan giginya, suaranya penuh dengan kemarahan mematikan saat ia menatap Chen Fan. Liu Xining, Qin Xianer mengolok-olok, pandangannya tetap pada dirinya. Akhirnya, Liu Xining mengenalinya sebagai mantan sesepuhnya dari Sekte Immortal. Namun, jelas bahwa Liu Xining juga memiliki perasaan buruk terhadap Qin Xianer. Pandangan dingin melintas di matanya, ia mengangkat tangan kanannya, telapak tangannya ditujukan pada Qin Xianer dan yang lainnya. Dengan dingin, ia menyatakan, biarkan orang ini di sini. Liu Xining, jaga perkataanmu, sahut Li Tianyu, suaranya dingin. Dan siapa yang kau pikir kau? Kau memulai lebih dulu daripada aku, tapi kultivasimu sangat kurang. Liu Xining mengolok-olok, keacuhannya yang dulu digantikan oleh kesombongan. Lalu bagaimana denganmu? Berani sekali bertindak begitu sombong di hadapanku, Qin Xianer membalas, suaranya dingin. Dengan cepat dan tepat, ia meremas talisman kuning di antara jari hijau mudanya dan mengarahkannya kepada Liu Xining. Dengan mencibir, jimat kuning berubah menjadi nyala putih. Menarik perhatian Liu Xining. Alisnya berkerut saat nyala putih tiba-tiba menghilang di depan matanya. Dalam sekejap, aura yang mengelilinginya seakan membeku, seolah-olah terjepit oleh kekuatan tak terlihat. Boom! Aura yang terjepit meletup dengan ledakan yang menggelegar, berubah menjadi awan kabut putih yang memancarkan dingin yang membeku. Perlahan, kabut tersebut berkumpul menuju Liu Xining, mencoba membekukannya dengan genggamannya. Ekspresi Liu Xining berubah, dan ia mengalirkan energi sejatinya ke tanah, menyebabkan batu-batu besar muncul dan mengelilinginya. Kabut putih meresap ke celah-celah batu, seketika melapisi mereka dengan lapisan es. Cerak! Suaranya bergema saat batu-batu retak di bawah tekanan kabut putih. Gadis setan, berani membunuh sesama anggota sekte? Rasa takut melintas di mata Liu Xining. Ia pernah mendengar rumor tentang kekuatan menakutkan yang dimiliki oleh senior-senior perempuannya, Mu Yunshui dan Qin Xianer, tetapi ia belum pernah melihatnya sendiri. Siapakah yang mereka rencanakan untuk hancurkan? Cheng Xianzong adalah musuh bebuyutan saya, Qin Xianer tersenyum dingin, jari-jarinya saling terjalin dengan lembut. Kabut dingin itu semakin tebal, dan dengan suara dentuman yang bergema, batu-batu besar hancur, meluncur menuju Liu Xining.
Namun, yang benar-benar membuatnya merasa takut adalah kabut putih yang meluas. Batu neraka! Liu Zining dengan putus asa melepaskan energinya, menampar telapak tangannya ke tanah. Boom! Tanah terbelah dengan suara guntur, memuntahkan lava merah menyala. Sebuah batu raksasa muncul dari permukaan, berkilauan merah panas, memancarkan panas yang intens. Berani-beraninya kau memberi teknik nyala belaka nama kekuatan ilahi? Qin Xian'er mengolok-olok. Kabut putih menghampiri lava, mengubahnya menjadi es. Kemudian, kabut itu menembus batu, mengambang mengancam menuju Liu Zining. Berhenti, Senior Sister Qin, aku. Liu Zining berteriak, ketakutan tergambar di wajahnya. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan permohonannya, kabut putih melingkupinya. Lidahnya membeku seketika, diikuti oleh wajah, leher, dan tangannya. Pembekuan itu meluas hingga seluruh tubuhnya terbungkus dalam es, ekspresinya masih terkunci dalam ketakutan. Boom! Mata Qin Xian'er menyipit saat tubuh Liu Zining meledak, hancur menjadi sejuta serpihan es. Hanya itu? Ia sejenak terkejut. Pada saat yang sama ketika Liu Zining menemui ajalnya, sepotong token kuning menarik perhatiannya. Qin Xian'er mengangkat tangannya, dengan mudah menarik token itu ke arahnya. Itu adalah token tembaga berukuran telapak tangan yang diukir dengan kata Shu dan dihias dengan pola-pola rumit. Token Shushan, Qin Xian'er tersenyum main-main, memutar-mutar token itu di antara jarinya sebelum menyimpannya di gelang penyimpanannya. Yang Feng dan yang lainnya, yang berdiri di dekatnya, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, mata mereka berkilau dengan keterkejutan. Pergilah dengan cepat, bisik Yang Feng kepada Elder Lin dan yang lainnya sebelum berbalik pergi. Melihat ekspresi seriusnya, Elder Lin menahan diri untuk tidak bertanya lebih lanjut dan segera memanggil para murid dari puncak pedang berat untuk mengikuti. Sepertinya misi mereka akan tetap tidak tercapai. Setelah mereka pergi, Elder Lin dengan hati-hati bertanya, Guru Yang, apa yang terjadi? Wanita itu bukan musuh biasa, dia pasti lebih dari sekadar tahap tengah pembentukan dasar. Mata Yang Feng masih penuh dengan rasa takut dan ketakutan yang masih tersisa. Bagaimana mungkin? Dia tampak berusia 20 tahunan. Jika Liu Zining sudah berusaha sekuat tenaga, dia hampir bisa menyamai kekuatanku, tetapi dia dikalahkan dan dibunuh oleh wanita itu dengan jimat. Tidakkah kalian melihat petunjuknya? Selain itu, aku bisa merasakan bahwa dia menyembunyikan kultivasinya yang sejati, atau sengaja menekannya. Suara Yang Feng bergema dengan intensitas. Ini benar, Elder Lin dan yang lainnya berpikir, mengingat kembali peristiwa yang terjadi. Fakta bahwa seseorang sehebat Liu Zining menjadi korban jimat mengisyaratkan kekuatan luar biasa wanita itu. Tapi mengapa dia melakukan ini? Dan bagaimana anak itu, Chen Fan, tahu tentang individu seperti mereka? Elder Lin bertanya-tanya. Di sebuah sudut terpencil dari Sekte Immortal, seorang penyihir pernah memiliki posisi terhormat sebagai anggota. Alasan dibalik pengkhianatannya tetap menjadi misteri, hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Namun, fokus berpindah kembali ke puncak Chongjian, di mana situasi saat ini melebihi kemampuan mereka yang terlibat. Jelas bahwa kekuasaan pengambilan keputusan ada pada pemimpin sekte muda, yang tanpa ragu akan maju dan melibatkan Wan Jianzong dalam masalah yang rumit ini. Yang Feng, suaranya berkumandang dalam-dalam, mengakhiri pikirannya dengan senyuman singkat dalam matanya. Sementara itu, di luar batas lembah Raja Iblis yang menakutkan, sekelompok individu tiba dengan tergesa-gesa. Memimpin rombongan ini adalah seorang pria paruh baya dan seorang wanita paruh baya, keduanya menunjukkan kegugupan. Ketika mereka mencapai pintu masuk lembah, mereka disambut oleh seorang tua dari puncak pedang EP. Tuan Sang, Nyonya Sang, kalian telah tiba, sambut tua itu dengan hangat. Berdiri di hadapannya adalah ayah Sang Rumeng, Zhang Yuanxing, seorang pria yang memiliki kehadiran yang kuat. Menemaninya adalah istrinya, Wang Feng. Tanpa membuang waktu, suara dingin Zhang Yuanxing membelah udara, wajahnya terukir dengan kerutan yang dalam. Apa yang sedang terjadi? Di mana putriku? Tanyanya, nada bicaranya penuh dengan perasaan tak enak. Tua itu merasakan keadaan yang serius. Menahan senyumnya dan menceritakan kembali peristiwa yang melibatkan kolusi Chen Fan dengan Sekte Iblis dalam pembunuhan Elderly. Dia kemudian menambahkan, dengan cara yang aneh, Patriark Zhang, itulah situasinya saat ini. Putri Anda memiliki hubungan yang lama dengan Chen Jingjing, dan sepertinya dia sekarang bersembunyi di kedalaman lembah Raja Iblis bersama Chen Fan. Sayangnya, dia mungkin telah menjadi pelaku tanpa sadar. Wajah Wang Feng langsung menjadi gelap setelah mendengar pengungkapan ini. Dia dengan keras memprotes, suaranya penuh keyakinan, putriku memiliki hati yang baik. Kemungkinan besar dia telah ditipu oleh orang lain. Saya mohon, Tua, jangan membuat tuduhan tanpa dasar. Zhang Yuanxing, masih dengan wajah yang suram, membiarkan sedikit kemarahan melintas di alisnya. Setelah beberapa saat diam, dia berbicara, suaranya penuh dengan tekad, saya akan menyelidiki masalah ini sendiri. Saya dengan giat berharap bahwa para pejabat dari Chong Jianfeng akan menahan diri dari memberikan bahaya kepada putriku, Rumeng, sampai kebenaran terungkap. Jika ada bahaya yang menimpanya. Suaranya terputus, meninggalkan rasa akan konsekuensi yang akan datang. Melihat berhasilnya memprovokasi emosi Zhang Yuanxing, si tua tersenyum licik dan menambahkan, Patriark Zhang, saya meyakinkan Anda bahwa Ling Qianjin, seorang murid dari puncak pedang berat, tidak akan membahayakan dia. Namun, mengenai Chen Fan, ada kemungkinan bahwa dia berkolusi dengan Sekte Iblis dan mungkin mampu melakukan tindakan kejam apapun, seperti pembunuhan Elderly. Ekspresi Zhang Yuanxing dan Wang Feng mengalami transformasi dramatis. Dengan marah, Wang Feng berteriak, bagaimana dia berani? Dengan tetap menjaga ketenangan dirinya, si tua menjawab, Tuan San dan Nyonya Sang, saya mendorong Anda untuk mencari kebenaran sendiri. Melangkah mundur, dia memberi isyarat kepada mereka untuk masuk ke lembah Raja Iblis. Marilah kita lanjutkan, ujar Zhang Yuanxing dengan suara rendah dan tekad. Memimpin jalan, dia memandu rombongannya menuju lembah Raja Iblis yang menakutkan.
Selama perjalanan mereka, Wang Feng berjalan di samping Zhang Yuanxing, matanya penuh dengan cahaya berapi-api. Perjalanan yang panjang, dari mana anak Chen itu berasal? Saya dengan tegas memperingatkan Rumeng untuk menjaga jarak darinya, tetapi dia dengan keras kepala menolak mendengarkan. Sekarang, dia telah dibawa pergi oleh anak Chen yang terkutuk itu. Jika kita menangkapnya nanti, anak itu dari keluarga Chen akan membayar harga yang mahal, ia bersumpah, suaranya penuh dengan kebencian. Wajah Zhang Yuanxing berkerut dengan kemarahan. Giginya tergigit saat ia mengucapkan nama yang akan menjadi sinonim dengan pertemuan mereka yang akan datang. Keluarga Chen, bisiknya pelan. Dengan kelompok mereka berbaris dalam formasi yang sempurna, mereka melanjutkan perjalanan, tujuan mereka semakin dekat, lembah Raja Iblis yang menakutkan. Bab 57, Gerbang Hantu Bumi. Saat pertempuran berakhir, orang-orang di Heavy Sword Peak mulai mundur satu persatu, meninggalkan area hutan yang sunyi. Di antara mayat-mayat yang berserakan, hanya Qin Xian'er dan 3 orang lainnya yang tersisa. Qin Xian'er, yang masih terpengaruh oleh obat, secara perlahan pulih. Namun, jiwanya yang parah terluka sedang dalam proses pemulihan yang putus asa. "Tutuan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Li Tianyu, kekhawatiran terlihat dalam suaranya. "Bawa dia kembali ke gerbang hantu bumi. Kita akan menunggu dia bangun." "Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya," kata Qin Xian'er, suaranya rendah dan tegas setelah sejenak merenung. Li Tianyu mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Tanpa memedulikan darah di tubuh Chen Fan, dia dengan hati-hati mengangkatnya ke punggungnya dan mengikuti Qin Xian'er keluar dari lembah. Setelah berjalan beberapa ratus meter, mereka bertemu dengan Chen Jingjing dan Sang Rumeng. Keduanya ditemani oleh beberapa murid dari EPS Sword Peak, termasuk saudara Mo Bai dan Mo Hu. Sebelum pertempuran, Chen Jingjing telah memutuskan untuk menjauhkan Sang Rumeng. Namun, kekuatan luar biasa yang ditunjukkan oleh Chen Fan menarik perhatian mereka, bahkan dari ribuan meter jauhnya. Tidak tahan dengan kekhawatiran di dalam hatinya, Chen Jingjing menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras dia berlatih, setiap suara keras yang terdengar dari arah Chen Fan semakin memperdalam kekhawatirannya. Akhirnya, dia merasa tidak bisa lagi bermeditasi. Menatap satu sama lain, dia dan Sang Rumeng langsung berlari kembali. Secara kebetulan, mereka bertemu dengan Mo Bai dan teman-temannya, yang sedang mencari ke arah yang sama. Kedua kelompok itu melanjutkan pencarian mereka hingga akhirnya mereka bertemu dengan Qin Xian'er dan Li Tianyu. "Kakak," seru Chen Jingjing saat melihat sosok di belakang Li Tianyu. Chen Fan, Sang Rumeng dan yang lainnya serentak berseru saat mengikuti pandangan Chen Jingjing. Chen Fan tergeletak di punggung Li Tianyu, tertutup darah dan tidak sadarkan diri. "Dean, siapa kamu? Membawa adikku seperti itu?" tanya Chen Jingjing cemas, berlari menuju Li Tianyu. "Jika kamu tidak ingin dia mati, jangan menyentuhnya," kata Li Tianyu dengan tegas, mengambil langkah mundur. "Apa maksudmu?" Mo Bai mengerutkan kening, menyadari bahwa wanita bertopeng di depannya adalah seorang kultivator kuat di tahap pembangunan dasar. Anak ini telah membunuh 3 anggota sekte Chengxian. Jiwa dan tubuhnya menderita kerusakan parah. "Jika bukan karena pemimpin sekte kami menyelamatkannya, dia pasti sudah mati," jelas Li Tianyu, menunjukkan hubungannya dengan Chen Jingjing. "Pemimpin?" Mo Bai dan Mo Hu saling pandang, seolah-olah paham sesuatu. "Bagaimana kamu tahu adikku?" Mustahil baginya bersekongkol dengan orang-orang dari Demon Sect. "Kamu..." Chen Jingjing mulai berbicara, tetapi kata-katanya terpotong ketika Qin Xian'er tiba-tiba muncul. "Adik perempuan, pemimpin puncakmu, Yang Feng, dan beberapa tetua lainnya sedang menunggu di sini untuk mengambil nyawa adikmu. Jika aku tidak muncul, yang kamu akan lihat sekarang hanyalah mayat. Jadi, pihak mana yang lebih baik, gerbang iblis atau Heavy Sword Peak?" Wajah Qin Xian'er tersembunyi di balik selendang hitam. Tetapi matanya yang bermain-main terlihat jelas oleh semua orang. Chen Jingjing menjadi terdiam sejenak. Dia tidak bodoh, sejak hari sekte Chengxian menginjakkan kaki di Heavy Sword Peak, dia tahu bahwa ketidakberdayaan puncak tersebut disebabkan oleh ulah Yang Feng, Senior Lin, dan yang lainnya. Dan sekarang, dengan nyawa Elderly dipertaruhkan, mereka ingin menekan dan membunuh Chen Fan. Antara Elderly dan Chen Fan, Chen Jingjing dengan tulus mempercayai Chen Fan. Dia sedikit mengerutkan kening dan bertanya, "Kemana kamu membawa saudaraku?" "Aku tidak akan kembali ke kota pedang berat apapun, jika kamu ingin tahu, kamu bisa ikut dengan kami," Qin Xian'er menjawab dengan suara pelan. "Jingjing, tidak," Zhang Rumeng menyela, ekspresinya berubah sedikit saat dia menarik Chen Jingjing kembali. Sebaliknya, Mo Bai dan Mo Hu tampak lebih acuh tak acuh. Mo Bai berhenti sejenak, ragu-ragu sebelum berbicara dengan suara pelan kepada Chen Jingjing dan Sang Rumeng. "Jingjing, Rumeng, untuk sementara waktu, sebaiknya kamu tidak kembali ke puncak pedang." "Kakak tertua?" Chen Jingjing dan Sang Rumeng terkejut. Sulit untuk mempercayai bahwa Mo Bai akan mengatakan hal seperti itu. Mo Bai melihat Qin Xian'er, yang memiliki ekspresi nakal di wajahnya. Dia menggelengkan kepala, dengan senyum pahit, dan berkata, "Puncak pedang berat sepenuhnya tunduk pada perintah pemimpin muda sekte." Dia memegang tanda dari pemimpin sekte Wanjian. "Sekarang, semua orang tua dan wakil pemimpin puncak berada di bawah komandonya. Jika kamu kembali, aku takut dia akan menyakiti kalian berdua." Wajah Chen Jingjing dan yang lainnya sedikit menjadi tidak alami saat mendengar perkataan Mo Bai. Mereka terlalu tahu seperti apa orang susrain muda itu. Tepat pada saat itu, ada gerakan di hutan tidak jauh dari sana, disertai dengan teriakan samar. Ketika orang-orang mendekat, suara itu menjadi lebih jelas. "Rumeng!" Sang Rumeng mengenali suara tersebut dan membulatkan matanya. Dia berbalik dan memanggil, "Ayah." "Rumeng, Rumeng." Wang Feng dan yang lainnya juga melihat Sang Rumeng dan teman-temannya setelah mendengar suara itu. Mereka berlari dengan penuh kegembiraan. "Ibu, mengapa kamu di sini?" Sang Rumeng bertanya dengan kaget. "HMPH, masih berani bertanya? Kamu sudah diberi peringatan sejak lama untuk tidak memiliki kontak dengan keluarga Chen, tapi kamu tidak mendengarkan."
Dan sekarang, kamu telah ditipu datang ke tempat ini. Apakah kamu menyadari bahwa kamu terlibat? Seluruh puncak pedang berat ada di sini untuk menangkapmu, Wang Feng berkata sambil menarik Zhang Rumeng menjauh dari Chen Jingjing. Chen Jingjing sedikit mengerutkan kening, merasakan rasa bermusuhan dalam mata Wang Feng. Ibu, kamu salah paham. Zhang Rumeng segera mencoba menjelaskan, tapi sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, pandangan Zhang Yuanxing jatuh pada punggung Li Tianyu. Jadi, bajingan kecil ini menipumu datang ke sini? Zhang Yuanxing menghela napas dingin. Dia mengeluarkan sebuah talisman dari telapak tangannya dan mengarahkannya ke arah Chen Fan, sepenuhnya mengabaikan Li Tianyu, yang berada di level ke-8 pelatihan Qi. Tidak. Chen Jingjing dan Zhang Rumeng berseru bersamaan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Mata Qin Xian'er menjadi dingin, dan dengan sekali jentikan jarinya, talisman itu hancur seketika oleh aura di sekitarnya, membuatnya tidak berguna. Itu menghantam dada Zhang Yuanxing, membuatnya terlempar ke belakang. Boom! Zhang Yuanxing jatuh, darahnya mendidih dan mulutnya berdarah akibat serangan sembrono Qin Xian'er. Ayah! Wang Feng dan Zhang Rumeng berseru, buru-buru mendekati untuk membantu Zhang Yuanxing. Zhang Rumeng kemudian berbalik kepada Qin Xian'er dan bertanya. Ayahku tidak mengerti kebenaran masalah ini. Mengapa kamu harus begitu keras? Mungkin dia tidak tahu kebenaran, tapi dia masih ingin menyakiti Chen Fan. Qin Xian'er menjawab dengan acuh tak acuh, sementara Li Tianyu tersenyum sinis. Yuanxing, apakah kamu baik-baik saja? Wang Feng membantu Zhang Yuanxing berdiri, sambil memandangnya dengan keterkejutan. Zhang Yuanxing berdiri di sana, tubuhnya gemetar karena kaget. Sebagai seorang pria kuat dalam tahap awal pembentukan dasar, dia tidak bisa percaya betapa mudahnya dia dikalahkan oleh lawannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengarahkan pandangannya ke arah Qin Xian'er, seorang wanita yang ditutupi dengan cadar hitam. Meskipun wajahnya tersembunyi, Zhang Yuanxing bisa merasakan kecantikan yang tak terbantahkan. Wang Feng, yang juga ada di sana, menatap Qin Xian'er dengan perasaan iri dan dendam. Dia tidak bisa menahan rasa iri terhadap kecantikan alami Qin Xian'er. Namun, Zhang Yuanxing segera menginterupsi pikiran mereka, memperingatkan mereka untuk diam dan menghindari membuat masalah lebih lanjut. Dia tahu dalam-dalam bahwa wanita di depan mereka jauh lebih tangguh daripada yang terlihat. Qin Xian'er, tanpa memperdulikan kehadiran mereka, berbisik sesuatu kepada Tai Niu, temannya, sebelum berbalik dan berjalan menjauh dari lembah. Chen Jingjing, menyadari bahwa saudaranya membutuhkan perawatan, mengucapkan selamat tinggal kepada Mobai dan yang lainnya. Dia meminta Zhang Rumeng, temannya, untuk pulang bersama orang tuanya sementara dia mengikuti Qin Xian'er dan Li Tianyu. Zhang Rumeng, memahami niat Chen Jingjing, tetap diam. Dia tahu bahwa Chen Jingjing mencoba menyelamatkannya dari malu lebih lanjut. Mobai, dengan ekspresi serius, memperingatkan Chen Jingjing untuk berhati-hati. Meskipun Heavy Sword Peak menjadi ancaman sementara, dia melihat Demon Gate sebagai bahaya yang lebih besar. Wang Feng, terkejut dengan keputusan Mobai dan yang lainnya untuk membiarkan keluarga Chen pergi, mempertanyakan alasan mereka. Zhang Rumeng dengan cepat memperbaiki kesalahpahaman tersebut, mengungkapkan bahwa itu adalah elderly, bukan keluarga Chen, yang bersekongkol dengan Demon Sect. Dia menjelaskan bahwa Chongjian Peak sekarang berada di bawah kendali yang Master Wan Jianzong, yang telah memerintahkan penangkapan mereka. Wajah Zhang Yuanxing menjadi gelap ketika dia menyebut Chen Xianzong, mengungkapkan ketakutannya terhadap sekte yang tangguh. Zhang Rumeng, dengan senyum getir, tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan bagaimana mereka yang takut pada Chen Xianzong semuanya telah dipenggal oleh Chen Fan. Dia menahan diri untuk tidak mengatakan lebih banyak, karena dia sendiri tidak bisa menjelaskan bagaimana Chen Fan telah diselamatkan oleh orang-orang dari Demon Sect. Akhirnya, Zhang Yuanxing dan kelompok yang terluka meninggalkan lembah. Ketika Chen Fan sadar kembali, dia menyadari bahwa luka fisiknya hampir sembuh. Namun, jiwanya mengalami trauma dan masih dalam proses pemulihan. Untungnya, jiwanya telah mencapai tahap pembangunan dasar, mencegahnya kehilangan kendali atas pikiran dan jiwanya. Saat dia melihat sekeliling, Chen Fan menemukan dirinya berada di ruang sayap yang luas dengan suasana yang menyenangkan. Ruangan itu 2 kali lebih besar dari rumahnya sendiri, dan aroma yang lembut terasa di udara. Perlahan, dia bangun dari tempat tidur, membuka pintu kayu, dan disambut oleh sinar matahari. Berdiri hanya beberapa langkah di koridor adalah Qin Xian'er, dengan punggungnya tertuju kepadanya saat dia memandang ke kejauhan, terlarut dalam pikiran. Chen Fan mengerutkan kening, mengenali Qin Xian'er. Saat dia berdiri di sana, diam-diam mengamatinya, dia mendengarnya bergumam kepada dirinya sendiri. 8 gerbang diulang seperti ini, hidup adalah hidup dan kematian adalah kematian. Suaranya hampir tidak terdengar, tapi itu mencapai telinga Chen Fan. Terkejut dengan kata-katanya, Chen Fan menyadari bahwa frasa yang dia ucapkan adalah sama dengan gerakan yang dia gunakan di Demon King Valley untuk melarikan diri dari kematian, pertukaran naik dan turun, Nine Palace Sword Art. Tiba-tiba, Qin Xian'er berbalik, matanya berkilau dengan senyuman yang bersinar. Suaranya jelas dan merdu saat dia berbicara kepada Chen Fan, berdiri di belakang dan menatap tempat ini tanpa berkata-kata, agak berlebihan, muridku. Kata-katanya membuat bulu kuduk Chen Fan merinding, karena dia menyadari bahwa dia telah menarik perhatiannya.